Gunung Kawi antara pesugihan dan praktik gaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Alur Kehidupan. Pada segmen kelam kali ini, kami akan membahas mengenai Gunung Kawi antara pesugihan dan praktik gaib. Gunung Kawi adalah sebuah gunung berapi yang sudah lama tidak aktif. Gunung ini berada di sebelah barat daya di Kabupaten Malang, berbatasan langsung dengan Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Tidak ada catatan sejarah mengenai letusan gunung berapi ini. Namun gunung ini cukup dikenal karena adanya tempat ziarah pesarean Gunung Kawi. Pesarean atau pemakaman di Gunung Kawi juga dikeramatkan. Di pasarean itu terdapat makam Kanjeng Kiai Zakaria II, wafat 22 Januari 1871, dan Raden Mas Imam Sujono, wafat 8 Februari 1876. Mereka adalah tokoh bangsawan yang ikut menentang penjajah di bawah kepemimpinan Pangeran Diponegoro. Mereka lari ke daerah Jawa bagian timur setelah kalah Perang Jawa. Selama hidup, Kanjeng Kiai Zakaria II dan Raden Mas Imam Sujono banyak membantu menyebarkan agama Islam, hingga sampai kematiannya carisma keduanya tidak pudar. Terbukti dengan banyaknya peziarah yang datang ke pesarean. Terutama pada saat 1 Muharram atau 1 Suro, banyak peziarah yang datang ke pesarean ini. Kiai Zakaria yang dikenal dengan sebutan Eyang Jugo merupakan kerabat dari Keraton Kertosuro yang menjadi pengawal perjuangan Pangeran Diponegoro melawan penjajahan Belanda antara tahun 1825 sampai 1830. Eyang Jugo ini merupakan buyut dari Susuhanan Pakubuwono I yang memerintah Keraton Kertosuro tahun 1705 hingga 1717. Adapun Raden Mas Imam Soejono merupakan buyut dari Sultan Hamengku Buwono IX yang memerintah Keraton Yogyakarta pada 1755 sampai 1892. Nilai sejarah yang melekat pada Gunung Kawi membuat kawasan tersebut menjadi tempat ziarah atau wisata religi. Masyarakat dari berbagai etnis berkunjung ke tempat tersebut untuk ziarah. Etnis Madura, Jawa serta Tionghoa kerap mendatangi lokasi itu. Bahkan ada peziarah yang datang untuk minta pesugihan. Awalnya makam Eyang Jugo di Gunung Kawi tidak dikenal sebagai tempat pesugihan hingga datang sosok pria dari daratan Cina bernama Tamyang. Dikisahkan, Eyang Jugo melakukan perjalanan ke daratan Cina. Suatu ketika dia bertemu dengan seorang perempuan hamil yang kehilangan suaminya. Kemudian Eyang Jugo membantu ekonomi janda yang hidup dalam kemiskinan ini. Perempuan itu sangat senang dan berterima kasih dengan bantuan Eyang Jugo. Eyang Jugo memang memiliki tabiat membantu sesama. Saat Eyang Jugo kembali ke Pulau Jawa, dia berpesan kepada perempuan itu agar jika anaknya yang bernama Tamyang sudah besar disuruh datang ke Gunung Kawi di Pulau Jawa. Pada era tahun 40-an, Tamyang datang ke Gunung Kawi. Dia ingin membalas kebaikan Eyang Jugo yang telah berbuat baik kepada ibunya. Maka, dia merawat makam itu dengan baik. Tamyang yang sering berpakaian hitam ini merawat makam Eyang Jugo dan membangun tempat berdoa dengan gaya Cina. Sejak itulah, peziarah ramai mengunjungi Gunung Kawi. Di sekitar Gunung Kawi juga banyak bangunan-bangunan bergaya Cina. Hingga kini, Gunung Kawi erat kaitannya dengan pesugihan, yaitu praktik gaib untuk mendapatkan kekayaan instan dengan syarat memberikan tumbal. Cerita ini berpusat pada kepercayaan akan karomah spiritual Eyang Jugo dan Eyang Sujo, tokoh yang dimakamkan di sana. Ritual pesugihan diyakini dilakukan di bawah pohon Dewan Daru atau dengan air bertuah. Namun, banyak yang berpendapat cerita ini hanya bumbu untuk menarik pengunjung ke situs ziarah tersebut. Cerita tentang pesugihan Gunung Kawi semakin berkembang karena banyak orang yang melakukan ziarah, tafakur, dan berdoa di makam tersebut. Dan ada yang kemudian merasa sukses serta membangun citra Gunung Kawi
sebagai tempat mencari berkah untuk mencapai kekayaan. Ritual pesugihan atau kegiatan spiritual di Gunung Kawi sering dikaitkan dengan hari-hari tertentu seperti Jumat Legi dan 12 Suro, yang merupakan peringatan hari wafatnya Eyang Jugo dan Eyang Sujo. Selain pesarean, di Gunung Kawi juga terdapat keraton. Berbeda dari pesarean, keraton Gunung Kawi terletak di puncak yang lebih tinggi, tepatnya 2.860 meter di atas permukaan laut. Tempat ini memiliki aura mistis yang terasa kental. Kesan sakralnya semakin nyata begitu memasuki area keraton, di mana banyak ditemukan sesajen yang menunjukkan tempat ini sering digunakan untuk pemujaan. Setelah memasuki pintu gapura, pengunjung akan menemui 3 makam yang dipercaya merupakan pengawal setia dari Eyang Tunggul Manik dan istrinya Eyang Tunggulwati, yang dimakamkan di kompleks dalam keraton. Mereka adalah Eyang Hamid, Eyang Broto, dan Eyang Joyo. Setelah memasuki pintu gapura, pengunjung akan menemui 3 makam yang dipercaya merupakan pengawal setia dari Eyang Tunggul Manik dan istrinya Eyang Tunggulwati, yang dimakamkan di kompleks dalam keraton. Mereka adalah Eyang Hamid, Eyang Broto, dan Eyang Joyo. Setelah melewati area makam tersebut, pengunjung akan menemui bangunan tepat berada di ujung anak tangga yang dinamai Keraton Gunung Kawi. Pada sisi timur, bangunan berdiri pohon Dewandaru. Sampai saat ini, sebagian masyarakat percaya adanya praktik pesugihan dan tumbal. Sementara, sebagian lain menganggap cerita ini hanya bumbu cerita yang berlebihan. Pemerintah daerah juga terus berupaya mengubah citra Gunung Kawi dari lokasi pesugihan menjadi tempat wisata spiritual dengan keindahan alam dan pertunjukan budaya untuk menghapus stigma negatif. Terima kasih telah menonton video kami. Untuk kawan-kawan alur kehidupan silahkan subscribe, like, komen dan share. Dan bagi kawan-kawan alur kehidupan yang ingin berbagi cerita misteri, seram dan pengalaman spiritualnya, kalian bisa menghubungi alur kehidupan melalui email kami, alurkehidupan25@gmail.com.